Hai Lause. Halo Lause, wah kelihatan cerah banget Lause, mukanya bersinar-sinar gitu. Iya nih Lause, aku lagi seneng banget hari ini. Setelah sekian lama berdoa minta anak, akhirnya aku hamil Lause. Wah senangnya, selamat ya Lause. Makasih Lause. Lause, yuk kita cepet-cepet yuk, Oh, takut terlambat nih Ayo. podcastnya. Halo Lause. Halo, Lause. Wah, kalian kayaknya habis jalan jauh nih ya. Iya, Tarik Lause. nafas dulu nih sebelum kita mulai podcast pembahasan hari ini. Dah siap Lause? Sudah, Siap, Lause. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali nih, cerita tentang Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth. Mereka tuh suami istri yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, tapi mereka mendapat satu kabar yang sukacita. Elizabeth, istri yang sudah lanjut usia itu, diberitahu oleh malaikat bahwa dia sedang hamil. Oh iya Lause, Tuhan memberi anak kepada mereka ya. Dan lucunya Imam Zakaria nggak percaya pertamanya, sampai jadi bisu Lause. Mirip kayak suamiku tuh Lause. Oh ya? Waktu aku kasih tahu aku hamil, suamiku sempet gak percaya, bengong gitu Lause. Terus aku bilang, ayo bersyukur, jangan gak percaya gitu. Nanti bisu loh kayak Imam Zakaria. Akhirnya suamiku percaya Lause aku hamil dan bersukacita sih. Wah, ini benar-benar kabar sukacita nih Iya, hari ini. Lause. Ternyata Lause hamil. Wah, Iya. selamat ya. Kasih Lause. Lause, sebenarnya kan Imam Zakaria itu bertindak berdasarkan logika ya Lause ya. Imam Zakaria tidak percaya istrinya hamil karena Elizabeth itu kan sudah sangat tua ya Lause saat itu. Tapi kok hukumannya lumayan serius ya sampai bisu sementara. Iya, memang banyak orang yang melihat mungkin Imam Zakaria sedang dihukum nih sama Tuhan ya, sampai dia bisa bisu. Tapi kalau saya melihat justru sebenarnya apa yang dialami oleh Imam Zakaria ini bukan satu bentuk hukuman dari Tuhan sih. Ya, karena kalau kita baca di Lukas 1 ayat 6, di situ dijelaskan sebenarnya supaya kita tidak salah menilai tentang Zakaria juga. Di situ dijelaskan bahwa Imam Zakaria dan istrinya itu adalah orang yang beriman loh. Keduanya itu hidup benar di hadapan Allah. Bahkan mereka dikatakan mereka tuh hidupnya taat, mengikuti segala perintah Tuhan, segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi saya lebih melihat sebenarnya bisunya Imam Zakaria di sini tuh adalah seperti sebuah proses yang Tuhan tuh izinkan dialami oleh Imam Zakaria. Dan proses ini saya percaya tentunya mendatangkan kebaikan dalam hidup Zakaria sendiri. Justru kalau saya melihat tuh Imam Zakaria ini imannya sedang di-upgrade oleh Tuhan. Sehingga dia itu belajar untuk makin percaya kepada kebesaran Tuhan, melampaui apa yang bisa dia pikirkan selama ini. Apa yang terjadi dalam hidup Zakaria itu bukan bicara tentang hidupnya sendiri, tapi ada rencana Tuhan yang harus digenapkan lewat keluarga dari Imam Zakaria ini. Dan mereka harus bersyukur karena Tuhan memakai mereka, keluarga mereka untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat loh. Nah, saya tuh sangat percaya dengan kebenaran dalam Roma 8 ayat 28. Lause pasti hafal nih ya. Yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan loh. Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita yang mengasihi Dia. Jadi kita harus percaya bahwa ada rencana Tuhan yang harus digenapkan dalam hidup kita, anak-anaknya. Iya betul ya Lause. Kalau begitu Lause, titik balik saat dimana Zakaria itu akhirnya bisa ngomong lagi itu di mana ya Lause? Nah, kalau kita baca nih ya Lause, walaupun Elizabeth sudah hamil dan akhirnya dia melahirkan, Zakaria masih bisu aja tuh Lause. Apakah Zakaria masih bimbang sebelum anak itu lahir? Dia masih meragukan berkat dari Tuhan, yaitu anak ini. Ya, pertanyaan bagus. Ayo kita kalau lihat di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 1 ayat 59 dan 64, di situ diceritakan bahwa Zakaria itu bisa berbicara pada hari ke-8 setelah kelahiran Yohanes.
yaitu ketika momen sunat. Tepatnya sesaat ketika Imam Zakaria itu diminta untuk menulis nama anaknya mau dikasih nama siapa. Dia nulis di batu tulis, namanya mau dikasih nama Yohanes. Nah, biasanya tradisi Yahudi waktu itu mereka tuh punya kebiasaan menamai anak pertama mereka dengan nama bapaknya atau nama orang tuanya. Itu adalah satu privilege atau satu kehormatan bagi orang tuanya. Nah, tapi di sini Zakaria tidak menulis namanya, dia menamai anak pertamanya dengan nama Yohanes, seperti yang Tuhan mau, seperti yang malaikat sampaikan ya. Ini adalah tanda bahwa Zakaria ini adalah seorang yang beriman dan dia taat kepada Tuhan. Bahkan setelah Imam Zakaria bisa bicara lagi, dia pakai mulutnya untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Coba sekarang Lause Friska bacakan Lukas 1 ayat 64. Lukas 1 ayat 64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, bayangkan Lause, Imam Zakaria itu udah bisu selama hampir setahun gitu. Lama ya Lause ya. Bayangkan, pasti puji-pujian itu sebenarnya udah lama terpendam loh dalam hati Zakaria sejak lama. Mungkin dia awalnya pertamanya tuh ragu. Ya, karena masa sih aku kan sudah tua, istriku juga udah tua, masa bisa punya baby gitu ya. Tapi ketika dia menyaksikan sendiri keajaiban itu, maka itu semua pasti sudah lama terpendam. Dia tidak bisa lagi bicara, dia hanya bisa melihat segala keajaiban itu. Dia hanya bisa memikirkan, mungkin merenung-renungkan, tapi pengen nyanyi nggak bisa nyanyi karena dia bisu. Maka itu terpendam sejak lama dan baru bisa diekspresikan lagi ketika dia bisa lagi bicara. Bayangkan betapa sukacitanya dia. Iya, betapa sukacitanya, hatinya meluap dengan puji-pujian. Dan Alkitab mencatat loh nyanyian pujian Zakaria ini di dalam Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Aduh, kalau lo baca, indah sekali puji-pujiannya ya. Dalam pujian itu kita bisa melihat Imam Zakaria ini punya iman yang luar biasa ya. Zakaria percaya bahwa Tuhan tuh sedang melawat umatnya dengan ajaib. Bayangkan sebelumnya itu Tuhan tuh silent loh. Jadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tuh ada 400 tahun di mana Tuhan itu silent. Tuhan tuh tidak mengutus nabi-nabinya untuk berbicara di tengah-tengah umatnya. Padahal kan selama ini kan bangsa Israel tuh sangat erat sekali Tuhan itu yang berbicara kepada mereka kan. Nah, tapi di sini tidak, 400 tahun tuh Tuhan silent, tidak bicara. Jadi bayangin sebenarnya mereka tuh rasa kangen gitu ya, Tuhan tuh datang, Tuhan tuh melawat gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh Imam Zakaria ini. Sekarang dia bisa merasakan bahwa Tuhan tuh kembali datang, anugerahnya, lawatannya itu luar biasa, nyata. Dan Zakaria tuh bersyukur karena anugerah Tuhan itu. Apalagi dia melihat bahwa anaknya Yohanes akan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Siapa yang gak seneng anaknya mau dipakai oleh Tuhan ya. Zakaria ini diberikan anugerah untuk bisa bernubuat bahkan ya. Dia belum melihat, waktu itu Tuhan Yesus belum lahir kan, tapi dia bisa melihat dengan mata iman bahwa Yohanes anaknya akan menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Wah, kalau begitu Lause, apa ya sebenarnya tujuan Tuhan mengizinkan Zakaria ini menjadi bisu? Iya, bisu itu kan nggak enak ya Lause ya. Dan sehari aja nggak enak ya Lause ya. Apalagi ini hampir setahun ya saya. Iya benar banget ya. Memang kita sendiri pasti nggak tahan ya. Apalagi kalau cewek-cewek nggak tahan. Nggak ngomong itu nggak tahan. Pulsa bicara kita kan banyak. Iya. Nah, tapi di sini tujuannya kenapa sih kok Zakaria Tuhan izinkan bisu? Saya rasa karena Tuhan tuh ingin Zakaria itu belajar menyambut berita Natal yang banyak peristiwa ajaib di dalam berita Natal itu sendiri. Menyambut berita Natal yang ajaib itu bukan dengan sikap keraguan-raguan, melainkan dengan penuh iman dan penuh sukacita. Saya percaya Tuhan tuh mengizinkan Imam Zakaria itu diproses imannya selama hampir sekitar 1 tahun ya.
Mungkin tepatnya 9 bulan lebih. Alkitab tidak mengatakan secara tepat berapa ya, tapi kita bisa mengira-ngira sekitar seperti itu. Dia diproses untuk apa sih? Untuk belajar lebih rendah hati, untuk lebih belajar lebih banyak melihat dan belajar untuk menumbuhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Belajar nggak banyak ngomong ya, belajar lebih percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia ternyata itu mungkin bagi Allah. Nah, kenapa sih proses iman ini tuh penting? Karena ternyata berita kabar baik Natal itu tuh diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib loh, yang melampaui logika manusia. Contohnya, bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan dunia ini kok mau sih menjelma jadi bayi yang terbatas, yang lemah, bahkan lahir di dalam palungan? Kok mau sih? Terus lahirnya dari seorang perawan Maria lagi yang belum menikah. Nah, ini kan di luar logika manusia, melampaui logika manusia. Nah, dari sini bahkan banyak orang manusia kan yang sulit percaya kan, bagaimana mungkin Allah kok mau turun sih jadi manusia? Kok mau sih? Ya, banyak kan orang yang sulit menerima keajaiban Natal ini. Bahkan setelah itu Tuhan datang ke dunia tujuannya supaya menyelamatkan kita dari dosa lewat kayu salib. Itu pun juga banyak manusia yang susah untuk percaya. Kenapa Allah harus disalib padahal dia kan Tuhan? Dan sebagainya. Seringkali kita tuh manusia mencoba memahami Tuhan dan rencananya yang sulit untuk kita selami dengan otak dan pikiran kita yang terbatas. Nah, pertanyaannya kan bukan nggak mungkin. Kalau Tuhan mau, masa itu nggak mungkin? Ya nggak? Kalau Tuhan sendiri yang mau datang ke dunia ciptaannya, masa nggak boleh? Kalau Tuhan sendiri yang memutuskan mau dilahirkan sebagai bayi mungil di palungan yang sederhana, Tuhan sendiri yang mau datang jadi manusia, masa nggak bisa? Ya, kalau Tuhan sendiri yang mau memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, supaya kita yang terbatas ini bisa mengenal Tuhan dengan benar, nggak tebak-tebakan. Masa itu nggak mungkin dilakukan Tuhan? Nah, disinilah iman itu perlu sekali. Kalau Tuhan mau, bukankah itu mungkin? Jadi kita harus belajar punya iman. Belajar untuk melihat kebesaran Tuhan dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Iya, betul sekali ya Lause. Kalau begitu apa sih pesan spiritual nih melalui kisah Imam Zakaria yang bisu ini untuk kita-kita semua yang hidup di zaman sekarang ini Lause? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Iya. Kalau untuk kita, firman Tuhan tuh sebenarnya walaupun berbicara tentang cerita yang terjadi di masa lalu, tapi kebenarannya itu terus berbicara sampai hari ini. Ya. Dan kadangkala kenapa sih Tuhan izinkan kita itu silent? Kadangkala Tuhan tuh izinkan kita silent ya, seperti Imam Zakaria harus bisu, silent ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh melihat siapa Tuhan dalam hidup kita itu dengan lebih jelas. Waktu kita silent, kita akan dipaksa untuk diam. Ya, dipaksa untuk diam, dipaksa untuk quiet sehingga kita bisa lebih mendengar siapa Tuhan. Kalau seringkali kita tuh manusia, seringkali kita tuh terlalu sombong. Kita seringkali mencoba memasukkan Tuhan di dalam pikiran kita manusia yang terbatas. Sehingga kita tuh sering berkata nggak mungkin gitu ya. Kita nggak percaya kepada Tuhan. Kita pikir kita tuh bisa memasukkan Tuhan dalam akal kita tuh yang terbatas. Padahal kita sebagai manusia, kita tuh dibatasi oleh ruang dan waktu kan. Iya kan? Kita aja nggak tahu loh apa yang terjadi di luar ruangan ini ya. Iya. Kita juga nggak tahu juga apa yang terjadi di masa sebelum kita dan di masa depan. Kita juga nggak tahu. Jadi kita tuh sangat terbatas loh. Iya. Jadi makanya kita perlu belajar rendah hati. Rancangan Tuhan beda jauh dengan rancangan kita manusia. Jalan Tuhan seringkali kita nggak bisa selami. Itu sebabnya waktu kita nggak mengerti tentang rancangan Tuhan, kita harus sediakan waktu untuk silent.
Kita harus punya waktu untuk be quiet supaya kita itu memperbesar suara Tuhan dalam hidup kita di tengah bisingnya dunia. Supaya kita tuh lebih mengerti maksud Tuhan tuh apa ya? Rencana Tuhan tuh apa sih lewat semua ini? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tuh diproses untuk supaya dipaksa ya, untuk silent. Ayo belajar calm down dulu. Belajar rendah hati dulu. Belajar melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita sangat perlu quiet time supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan yang tak terselami dalam hidup kita. Iya, kita banyak belajar sekali ya Lause Iya, ya hari ini ya. Nah, berarti Lause kita juga harus bisa menyambut kabar baik ya Lause ya, tentang Natal itu dengan penuh keajaiban, dengan hati yang percaya ya Lause ya, bukan dengan keraguan. Iya, selain itu Lause kita juga harus menyambut Natal dengan penuh iman dan sukacita ya, karena kita punya Tuhan yang hebat. Iya, Kita punya betul Tuhan yang sekali. hebat dan sanggup membuat keajaiban. Iya. Ya, kita juga harus semangat nih membagikan kabar baik itu kepada orang lain ya, bukan cuma kita aja yang tahu, orang lain juga yang belum mengenal Tuhan, kita sebarkan kabar baik itu. Siap Lause? Siap deh, Lause ya. Iya. Terima kasih ya Lause Shirley yang Iya. sudah menyampaikan sharing firman Tuhan di hari ini. Terima kasih juga untuk parents dan lause-lause semua yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Sampai bertemu dan sampai jumpa. Sampai jumpa.